Mengulik kisah serdadu kolonial asal Manado yang kerap memberontak. Di Manado pernah terjadi peperangan melawan Belanda yang disebut Perang Tondano yang terjadi sekitar Benteng Moraya. Perang Tondano terjadi karena orang-orang Minahasa tidak mau menyerahkan para pemudanya untuk menjadi tentara kolonial Hindia Belanda. Namun pada akhirnya ada saja yang tertipu oleh bujukan dan hadiah hingga mau bekerja untuk kaum penjajah. Seperti Ambon, Manado kini hanya nama sebuah kota. Sedangkan dulu Manado dan Ambon adalah keresidenan. Ketika terjadi Perang Jawa, orang-orang Minahasa di keresidenan Manado diikut sertakan dalam pasukan Tulungan yang dipimpin Mayor Dotulong dan Kapten Benjamin Thomas Sigar. Pasukan Tulungan menurut Jesse Wenas adalah hasil lobby Residen Manado Daniel Francois William Peter Matt kepada para tokoh masyarakat. Pasukan Minahasa yang disebut Tulungan atau Tolong Bantu itu dikenal sebagai Serdadu Manado. Setelah Perang Jawa, pasukan Tulungan kembali ke kampung halamannya. Hal ini membuat minat para pemuda Minahasa untuk menjadi tentara meningkat. Mereka yang berusia 16 hingga 27 tahun kemudian berbondong-bondong masuk Koninklijk Nederland Indische Leger KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Jumlah orang Manado di KNIL lebih banyak daripada orang Ambon, meski yang terbanyak tetap dipegang oleh orang Jawa. Pada tahun 1916, personel KNIL asal Jawa berjumlah 17.854, Ambon 4.000 dan Manado 5.000. Tiga kelompok ini menjadi penyumbang terbanyak penerima bintang Satria Militer William Orde kelas 4. Para perwira KNIL asal Manado antara lain Jan Kaseger, Benjamin Thomas Walangitang, Alexander Herman Hermanus Kawilarang, dan Dr. Jan Kawilarang. Pada zaman Jepang, para prajurit dan perwira asal Manado ini tidak begitu percaya karena dicap dekat dengan Belanda. Tak heran jika di antara korban kapal Junyo Maru milik Jepang yang ditenggelamkan torpedo kapal selam Inggris pada 18 September 1944 di sekitar Muko-Muko. Banyak terdapat orang-orang Ambon dan Manado yang terhitung sudah tidak muda lagi. Dua di antara korban itu adalah Alexander Herman Hermanus Kawilarang, yaitu ayah pendiri Kopassus Alex Kawilarang, dan Benjamin Walangitang. Ketika pecah perang kemerdekaan, orang-orang Manado juga ikut menjadi sasaran amuk revolusi. Sentimen kebencian anti Belanda senantiasa mengancam mereka. Hal ini membuat mereka banyak yang kembali bekerja untuk Belanda demi keamanan. Puluhan serdadu KNIL yang mayoritas berasal dari Manado diadili di Krikrat atau Mahkamah Militer Cimahi. Mereka adalah anggota Batalion Zeni, Batalion Infanteri ke-9 dan ke-4. Pengadilan itu menjatuhkan hukuman antara 7 bulan hingga 5 tahun kepada mereka yang terlibat pemberontakan tahun 1927 setelah pemberontakan PKI 1926 gagal total. Orang-orang Manado yang dihukum itu antara lain Tombeng, Rumampuk, Manopo, Asa, Matindas, Parajau, Wantok, dan Wenas. Pada Desember 1945, dua serdadu KNIL berdarah Manado, Selendu dan Laloan, memimpin pemberontakan kecil dengan membawa lari senapan mesin beserta truk militernya dari Makassar ke sekitar Goa. Selendu tertangkap dan akhirnya dipenjara. Pemberontakan KNIL yang paling penting bagi Republik Indonesia terjadi dua kali di Manado, yakni 14 Februari 1946 dan 3 Mei 1950. Pemberontakan pertama dipimpin oleh SD Wisan dan Cataulu. Keduanya berpangkat sersan dan didukung oleh para personel KNIL asal Minahasa lainnya. Namun pemberontakan ini gagal dan para pelaku dihukum oleh militer Belanda. Sementara pemberontakan 3 Mei 1950 dipimpin oleh Pribolang, yaitu sersan KNIL veteran Perang Pasifik di Kalimantan yang membantu militer Inggris melawan Jepang. Pemberontakan ini sukses karena Belanda sudah kalah secara politik di Indonesia. Pemberontakan ini akhirnya melahirkan Batalion TNI 3 Mei. Selain itu, banyak orang Manado yang desersi dari KNIL ketika Perang Kemerdekaan tengah berkecamuk, termasuk Plet Warela 1946 dan Adolf Lembong 1947. Lembong yang sudah berpangkat letnan KNIL dan seharusnya hidup nyaman dengan besarnya gajinya, justru memilih bergabung dengan tentara miskin di daerah Republik. Sejumlah orang Manado bekas personel KNIL tak sedikit yang menjadi perwira TNI. Salah satunya yang paling kesohor adalah Alexander Evert Kawilarang. Pada masa revolusi, selain pernah bertugas di Jawa Barat, dia juga sempat menjadi perwira penting di Sumatera Utara. Sementara di Angkatan Udara, ada R. Mantiri yang menjadi perwira. Di Surabaya, bekas sersan artileri KNIL bernama Minggu
bersama Satuan Mariamnya di pihak Republik bertempur melawan Inggris pada 10 November 1945.